Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 14 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan untuk perkara nomor 14 pemohonnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Yang hadir para pemohon, yang pertama hadir secara online Yuanita Widya Dari, kemudian yang kedua Vivi Novita Ridho, kemudian Sarifah Hadzami, kemudian Elizabeth Eva Jong, kemudian Dewantari Handayani, kemudian Yayu Sri Wahyuningsih, kemudian Mary Susanti Syaril, kemudian Anna Wong, kemudian Winter Sigiro, kemudian Aswendi Kamuli, kemudian Novita Sari hadir secara online, kemudian Ruli Iskandar, Harina Wahab Yusuf, kemudian Laurencia Siti Nyoman, kemudian hadir secara online Mirna Karmila, kemudian Nanang Karma, kemudian Pinarti Yohana, dan yang terakhir Like Liana Devi Tugali. Kemudian dari kuasa hukum saya sendiri, Saiful Anam, kemudian Danis Kurniarta SH, kemudian Ahmad Umar SAMH, Fuad Abdullah SAMSI, kemudian Rahayu Ahadiati SAMBE, kemudian Suhal Kolbulatov SH, kemudian Advokat Magang Febrianti Maisa Putri, Moh Ali Mortado, Hairun Nisa Nurjana. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan Bapak Sutono, kemudian sebelah kirinya lagi Bapak Saleh Fidail, kemudian Ibu Dora Hanura, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya Bapak Konstantinus Kristomo, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian sebelah kirinya Bapak Abdul Majid, dan sebelah kirinya lagi Bapak Ahmad Kumedi, serta sebelah kiri lagi Bapak Surdianto Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Purwoko. Dari ini hasil kongres. Terima kasih Yang Mulia. Dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, hasil kongres. Hadir saya sendiri, Agung Iriantoro, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Sebelah kiri saya, Taufik SHMKN, Ketua Bidang Organisasi. Kemudian ada Pak Teddy Yunadi, selaku Ketua Bidang Protokoler. Kemudian ada Pak Aulia Tovani, sebelah kanan saya, selaku Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Website. Dan satu lagi, Ibu Herna Gunawan, SHMKN, Ketua Bidang Magang. Mohon izin Yang Mulia, Bapak Ketua Umum kita sedang berhalangan, Pak Trifirdaus. Iya, yang hadir saja Pak, yang diperkenalkan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Dari ini satunya lagi, KLB. Lewat online ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari PPINI yang versi KLB hadir melalui Zoom semuanya. Tadi yang mendaftar ada cukup banyak, cuman kelihatannya lagi di antrian Pak. Kalau boleh masih bisa diizinkan untuk bergabung.
Yang hadir saja Ibu, diperkenalkan. Ya, yang hadir di sini yang saya bisa lihat adalah Ibu Sonya Natalia, ada Bu Ana Wismayanti, ada Bu Carolina Anggreni, semua kabit-kabit semua, ada Ibu Iin Eka Lestari, ada Dr. Iksan Lubis, ada Nur Ilham, ada Ibu Nur Hayati. Ini yang saya bisa monitor dari monitor ini, Yang Mulia. Ya cukup Ibu. Yang Ibu Baik. sendiri belum? Oh iya, saya Amriati Amin, Sekretaris Umum dari PPINI Kongres Luar Biasa. Sedang mengantri untuk masuk Pak Irfan Ardiansyah, juga sudah Iya. sedang menanti, ada beberapa orang lagi. Terima kasih Iya. Yang Mulia. Sama-sama Ibu. Nanti lain waktu bisa hadir langsung saja Ibu supaya Baik, bisa ya saling berkomunikasi dengan yang Iya, Pak. kongres juga kan. Tidak usah merasa terhalang Ibu. Dari IPAT silakan. Yang Mulia, kami siang hari ini hadir mewakili Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2024, izin memperkenalkan diri. Saya Asoya Ratam selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama dengan Bapak Bambang Syamsuzar Oyong selaku Ketua Bidang Organisasi PP IPAT di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya hadir Ibu Dr. Eli Baharini selaku Ketua Bidang Perundang-undangan PP IPAT. Di baris kedua kami perkenalkan dari sebelah kiri Bapak Indra Sani Harahap selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat PP IPAT. Selanjutnya Bapak Zulkifli Rasti selaku Bidang Litigasi dan Pembelaan Anggota PP IPAT. Cukup. Masih hadir lagi dua Dewan Pakar kami, Bapak Agus Surahman, Bapak Dr. Agus Surahman selaku anggota Dewan Pakar bersama dengan Bapak Dr. Irawan Santosa juga selaku anggota Dewan Pakar. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Para notaris juga ini? Iya. Ikut yang mana? Yang KLB atau yang? Baik. Kami mewakili Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mulia. Terima kasih. Yang ditanya bukan itu Ibu. Baik, jadi agenda persidangan pada siang hari ini pertama adalah untuk mendengar keterangan IPAT. Nanti dilanjutkan dengan mendengar keterangan para ahli dari pemohon, para pemohon. Hadir Bapak Dr. Marwarar Siaan, SHMH, Dr. Habib Aji, SHMHUM, dan Profesor Dr. Aris Sudianto melalui online. Oleh karena itu sebelum dari IPAT memberikan keterangan, dipersilakan Yang Mulia Pak Marwarar dan Bapak Habib Aji untuk maju mengucapkan sumpah. Pak Marwarar dengan agama Kristen, Protestan, dan Pak Habib agama Islam, Pak Aris melalui online supaya dipersiapkan juga juru sumpahnya dengan cara Islam. Berdiri Pak Aris. Berdiri Pak Aris, bisa kameranya dimundurkan sedikit supaya kelihatan baik. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur untuk yang agama Islam, sementara nanti Yang Mulia Bapak Marwarar dipandu oleh Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan Yang Mulia Pak Ridwan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bapak Dr. Habib Aji, SHMHUM, ya. Kemudian yang hadir secara online, Profesor Dr. Aris Sudianto. Ya. Ikuti lapas sumpah yang akan, ya, Pak Profesor Dr. Aris bisa mendengarkan? Suaranya belum
terdengar? Masih, iya, masih unmute. Di unmute dulu, ya. Coba Bapak, Dites. ada? Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar. Bisa, baik. Ya, ikuti lafaz sumpah yang akan tuntunkan, ya. Menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Makasih Yang Mulia Ketua, saya kembalikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel. Baik, terima kasih Bapak Dr. Marwar Sihaan. Ikuti lafal janji akan saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Silakan para ahli kembali dulu ke tempat. Duduk dulu, nanti kita dengarkan dari IPAT dulu keterangannya. Silakan Ibu, mau di podium atau banyak ya, tadi diminta katanya belum bisa diserahkan tadi keterangannya. Izin dari, jika diizinkan dari sini Yang Mulia menyampaikan. Di podium supaya menjadi penghalang juga ya untuk tampil ya. Enggak kan? Ya. Di podium Ibu, boleh di kanan atau di kiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Yang Mulia membacakan secara lengkap. Jakarta, 12 Agustus 2024, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perihal tanggapan pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 14 garing PUU garis datar 22 Romawi garing 2024. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, Asoya Latam selaku Sekretaris Umum PP IPAT, Bapak Bambang Syamsuzar Oyong selaku Ketua Bidang Organisasi Pengurus PP IPAT, Dr. Eli Baharini selaku Ketua Bidang Perundang-undangan PP IPAT, Zulkifli Rassi selaku Ketua Bidang Litigasi dan Pembelaan Anggota PP IPAT, Indra Sani Harahap selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat PP IPAT, Dr. Irawan Santosa selaku Wakil Ketua Dewan Pakar PP IPAT, Dr. Agus Surahman selaku anggota Dewan Pakar PP IPAT. Semuanya memilih domisili hukum pada kantor sekretariat PP IPAT, Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02, Jalan Gajah Mada nomor 174 Jakarta Barat. Selaku pihak yang mewakili Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana surat kuasa tertanggal 12 Agustus yang dibuat di bawah tangan bermateri cukup. Oleh karena itu, untuk dan atas nama Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PP IPAT sebagai pihak terkait perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf B dan pasal 8 ayat 2, kami menyampaikan 1. PP IPAT sangat menghargai perjuangan dari para pemohon terkait permohonan perkara nomor 14 garing PUU garing 22 Romawi garing 2024 perihal pengujian material Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004
tentang jabatan notaris. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Selanjutnya, izin kami singkat sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 8 ayat 1 huruf B tentang pemberhentian, tentang umur pemberhentian notaris, dan Pasal 8 ayat 2 tentang perpanjangan masa jabatan notaris sampai umur tertentu dengan mempertimbangkan kesehatan notaris. Kedua, kami tentunya patut senang atas inisiatif para pemohon berkenaan dengan uji material di atas. Ketiga, kami selaku PPIPAT tidak dapat memberikan pendapat atas permohonan uji material atas Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf B dan Pasal 8 ayat 2 dimaksud. Dengan alasan, para PPAT sebagai anggota IPAT tunduk pada ketentuan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang jabatan PPAT. Sebagaimana juga hal tersebut telah kami terakan dalam surat PPIPAT tertanggal 30 Juli 2024 yang telah disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di tanggal yang sama. Demikian keterangan disampaikan oleh PPIPAT terhadap perihal pengujian materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf B dan Pasal 8 ayat 2. Hormat kami, pihak terkait, pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tertanda Asoy Ratam, Bambang Syamsuddar Oyong, Eli Baharini, Zulkifli Rasi, Indra Sani Harahap, Irawan Santosa, Agus Surahman. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Meskipun pendapatnya tidak berpendapat, ini dari pemohon yang mau diajukan, ahlinya siapa dulu? Izin Yang Mulia, yang akan diajukan yang pertama akan didengar Profesor Dr. Aris Sudianto secara online, Yang Mulia. Baik, silakan Prof. Aris. Kira-kira 10 menit, nanti dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para pihak dan hakim. Dipersilakan waktunya. Iya, terima kasih Yang Mulia. Jadi saya akan memberikan keterangan sebagai saksi ahli atas pengajuan perkara perpanjangan usia pensiun notaris di Mahkamah Konstitusi pada hari ini 12 Agustus tahun 2024. Akan saya sampaikan nanti perkenalan, tujuan, fakta pendukung, keterangan ahli, dan penutup. Sebagai perkenalan, nama saya Aris Sudianto. Saya bergelar guru besar, profesor, saya dokter spesialis kedokteran jiwa, subspesialis psikoterapi kedokteran konsultan. Saya lahir 31 Januari tahun 1950, jadi sekarang berusia 74 tahun 7 bulan. Pekerjaan atau profesi saya sebagai staf pengajar ilmu kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Juga sebagai dokter spesialis psikiatri, konsultan psikoterapi. Jabatan terakhir saya Ketua Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia. Tujuan saya berbicara di sini untuk memberi penjelasan keterangan ahli dan pertimbangan ilmiah untuk perpanjangan usia pensiun notaris di Indonesia. Saya mulai dari fakta pendukung. Tadi sudah disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dan juga ada Menkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Menurut ketentuan tadi, usia pengangkatan notaris 27 tahun
pensiun 65 tahun dan diperpanjang menjadi 67 tahun. Sehingga masa jabatan hanya 40 tahun berkaitan dengan usia harapan hidup. Seperti kita ketahui, usia harapan hidup di Indonesia itu bertambah dari waktu ke waktu. Dulu pada saat ketentuan usia batas pensiun tadi, itu sekitar beberapa tahun yang lalu, usia harapan hidup masih rendah, dan sekarang ini, tahun 2023-2024, usia harapan hidup orang di Indonesia itu mencapai 73,6 tahun. Kemudian ada ketentuan tentang usia produktif. Menurut Badan Pusat Statistik, menurut Kemenkes atau WHO, itu usia produktif ditetapkan 15-60 tahun. Sebelum itu masih muda, belum produktif. Setelah itu tua, 65 tahun. Usia seseorang dapat melakukan pekerjaan, maksudnya usia produktif itu usia seseorang dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari secara efektif dan efisien. Sebenarnya produktivitas kerja itu tergantung dari kompetensi atau kemampuan fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Setiap profesi itu beda kompetensinya. Profesi yang memerlukan kinerja fisik untuk dapat produktif menuntut usia yang lebih muda, seperti atlet olahraga, pekerja kasar, tenaga kerja berpangkat rendah. Sedangkan untuk profesi dengan kinerja mental spiritual untuk produktivitas dapat lebih tua, misalnya guru, dokter, notaris, hakim, jaksa, dan seterusnya. Staf pengajar, dosen di perguruan tinggi, itu sebelum guru besar, pensiunnya mengikuti usia produktif, yaitu 65 tahun. Tetapi setelah guru besar, pensiunnya itu 70 tahun, dan dapat diperpanjang selama masih sehat, baik fisik dan mentalnya. Sebenarnya tidak hanya fisik dan mental, tapi emosional, spiritual, dan sosial. Kemudian ada fakta kecukupan tenaga notaris di Indonesia. Saya melihat data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di beberapa daerah itu ada yang masih kosong. Jadi seperti di Provinsi Aceh, di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, formasinya ada 18, formasi yang tersedia 16, yang mengajukan permohonan hanya 2. Dan juga di beberapa daerah, misalnya di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, formasinya ada 119, formasi yang tersedia 93, permohonan baru 20. Sehingga kecukupan tenaga notaris di Indonesia ini sebagian besar di beberapa wilayah atau daerah masih kurang. Jadi formasi lebih banyak dari formasi yang tersedia dan jauh lebih banyak dari permohonan. Sebagai ahli dokter spesialis, saya dapat menyatakan bahwa untuk dapat produktif, notaris itu lebih dituntut kemampuan mental, emosional, spiritual, dan daripada fisik dan psikomotor. Kesehatan mental dan spiritual itu berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan antara lain daya ingat, ketelitian, kemampuan pemahaman, kepedulian, dan kebijakan. Kemampuan dan produktivitas kerja ini dapat meningkat seiring jalannya waktu karena pengalaman dan penata laksanaan kasus kenotariat. Semakin lama karena pengalamannya, kinerja dan produktivitas kerja notaris semakin baik. Di usia 70 tahun, sebagian besar notaris, masuk dalam hal ini Nyonya Supatni SH yang magister kenotariatan, itu masih mampu dan kompeten melakukan tugas dan fungsi profesinya karena semakin berpengalaman.
data yang lain, kecukupan tenaga notaris di sebagian besar daerah di Indonesia belum terpenuhi. Jadi masuk akal apabila usia pensiun notaris itu diperpanjang sampai usia 70 tahun. Sebagai penutup, yang mulia, dapat disimpulkan bahwa Bu Supatni SH Magister Kenotariatan sekarang ini usianya 63 tahun, selama ini dapat berperan, berfungsi, dan mempunyai kinerja, produktivitas kerja sebagai notaris dengan baik. Apabila dapat dipertahankan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya, maka di usia 70 tahun masih dapat menjalankan tugas dan fungsi jabatan notaris dengan baik, sehingga dapat diperpanjang usia pensiunnya sampai umur 70 tahun. Saya sarankan sebagai ahli, usia pensiun notaris ini secara umum yang berlaku di Indonesia itu memang layak untuk diperpanjang sampai usia 70 tahun, mengingat bahwa perpanjangan usia itu banyak keuntungan, tidak hanya pada pribadi notaris sendiri, tetapi masyarakat juga mempunyai kesempatan menggunakan jasa notaris. Juga negara tidak terbebani karena notaris itu tidak digaji dari anggaran belanja dari negara. Demikian yang mulia yang dapat saya sampaikan sebagai ahli dokter spesialis kedokteran jiwa. Baik, terima kasih Prof. Yang kedua siapa pemohon? Yang kedua Dr. Marwar Siaan yang mulia, SHMH. Silakan Bapak Marwarar, mau di podium silakan. Majelis Mahkamah yang kami hormati, pihak DPR dan pemerintah serta seluruh peserta persidangan, saya diminta oleh pemohon ini untuk sedikit bicara juga tentang usia ini yang barangkali titik tolak yang saya lihat selama ini bahwa apa yang dikatakan soal usia sudah menjadi open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Tetapi barangkali cara melihat itu kadang-kadang kalau saya katakan ini dari topik yang saya buat ini, cara melihatnya barangkali bisa juga berbeda dia dalam melihat ini sebagai open legal policy atau tidak. Dari sudut apa yang dikatakan ini Ronald Dworkin yang mengatakan ini. Kalau baca konstitusi, lihat secara moral dia. Dan kebetulan kita di dalam konstitusi kita ini juga mendudukkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sebenarnya dia bukan norma, dia metanorma dan dia sebenarnya merupakan moralitas bangsa. Kalau kita lihat di dalam TAP MPR nomor 6 itu tahun 2001, bagaimana merosotnya kita bernegara ini karena etik dan moral para pemangku kekuasaan negara ini perlu ditata. Tapi itu tahun 2001. Ketika kita baru keluar dari reformasi. Sekarang barangkali saya kurang tahu apa tambah buruk atau tambah baik. Tapi tetap acuannya bahwa dalam melihat konstitusi, ya tidak bisa kita hanya menafsir dari apa yang interpretasi kita kenal selama ini, apa originalisme, non-originalisme, dan apa yang dikatakan juga teleologis, yang juga ada seorang penulis barangkali yang mulia Pak Guntur ikut kita sebagai penguji eksternal di masa lalu, sebuah disertasi di UI yang sangat menonjol saya kira. Bagaimana dia mengkritik MK, bahwa yang ada di dalam putusan MK yang menggunakan instrumen penguji Pancasila itu, yang kita bisa lihat ini sebagai Dworkin mengatakan kita membaca itu konstitusi sebagai moral, etik. Barangkali ini menjadi suatu gejala yang umum juga sekarang ini di beberapa jabatan. Bagaimana orang membawa juga masalah moral, etik kepada peradilan. Peradilan tun misalnya. Yang menjadi suatu keanehan juga karena etik dengan norma hukum dua hal yang berbeda. Tetapi diuji oleh norma hukum itu menjadi suatu masalah. Nah, oleh karena itu dari sudut apa yang kita katakan in the moral reading, saya ingin
mengatakan dan dikutip juga oleh Pak Jimli bahwa hukum itu berselancar di atas samudra etik. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya bahwa karakteristik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang merujuk pada norma etik moral bangsa menyebabkan konstitusi dan segala norma di bawahnya menjadi dinamis yang harus tumbuh sesuai dengan fungsinya untuk menentukan tuntutan etik seperti yang kita lihat tergambar di dalam Declaration of Human Rights dan kemudian ICCPR, ICSIR itu yang berkembang dia bahwa hak asasi itu juga bertumbuh. Yang tadinya misalnya dalam ICCPR dan DUHAM itu, Declaration Umum daripada HAM itu, bahwa hak hidup itu seolah-olah dia sendiri dan tidak bertumbuh. Tetapi ketika perkembangan terjadi di dalam instrumen sosial ekonomi dan cultural right itu, justru hak untuk hidup itu bertumbuh lagi menjadi hak untuk bekerja. Kemudian hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Barangkali kalau bisa saya dibukakan dulu dengan, karena sudah ada anunya tapi berbeda dengan apa yang saya serahkan, ada perubahan sedikit. Bisakah karena tidak ada remote control Pak, saya hanya berseru kepada petugas nomor 3 misalnya PowerPoint. Nah kalau kita lihat nomor 3 itu masih nomor 2. Nah, norma etik merupakan kumpulan azas yang memuat nilai berkenaan dengan nilai benar atau salah, patut atau tidak dan lain sebagainya. Kode etik juga diartikan sebagai aturan tata cara dan pedoman etis melakukan kegiatan. Nah, kalau kita lihat etika itu adalah kewajiban dan tanggung jawab moral tiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Tetapi kalau di dalam bisa masuk ke nomor 4, atau bisa kita perpendek lagi Pak, ini ke nomor 5. Nomor 5, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah sangat biasa di Pak Yang Mulia Pak Asrul Sani ini di MPR, DPR, bahan sosialisasi Pancasila ini yang saya ambil itu, tetapi bisa bergerak kepada nomor 6 selanjutnya. Nah, di sini Pancasila itu adalah sesuatu nilai yang kemudian kita lihat di kiri kanan itu ada nilai etik, nilai moral yang secara bergantian dipakai. Sebenarnya etik dan moral itu yang tidak usah kita permasalahkan di sini. Tetapi kalau kita lihat di situ bahwa Pancasila itu adalah merupakan apa yang dikatakan cita hukum. Dan kemudian turun dia menjadi norma hukum dalam bentuk substansi yang kemudian tentu teorinya siapa ini yang menyatakan 3 komponen hukum itu, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Nah barangkali di 3 ini di bidang kultur pengaruh daripada interpretasi tentu akan memberikan suatu dampak. Bisa nomor 6 dikembalikan? Tetapi kalau kita perhatikan dalam sejarah, meskipun ada teori hukum alam mengatakan HAM itu adalah dari sifat manusia itu sendiri, tetapi kalau dari lihat hubungan norma agama, kesusilaan, dan norma hukum, maka norma agama itulah yang menjadi sumber utama daripada apa yang dikatakan norma hukum dan norma etik itu. Tetapi norma agama itu tentu hanya memuat kewajiban manusia, dan tidak bisa kita menuntut misalnya sesudah kita patuh kepada perintah Tuhan, kita menuntut sesuatu kepada Tuhan. Tetapi norma yang bergerak di etik dia juga bersifat timbal balik, ada tuntutan itu. Yang paling ingin kita kemukakan sebenarnya bahwa manusia itu adalah, saya minta maaf kalau saya mengutip ini dari ajaran kepercayaan kita, dia merupakan imago Dei, makhluk yang ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dengan rupa Tuhan, dan dia memiliki apa yang dikatakan dignity, martabat manusia, harkat martabat manusia. Tetapi karena manusia diciptakan Tuhan sama, dignity martabatnya itu sama. Dan ini merupakan kemudian awal dari kelahiran HAM itu ketika Perang Dunia menghancurkan harkat martabat manusia. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua,
maka melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu untuk menjaga harkat martabat yang sama ini. Dalam kaitan dengan, bisa saya pendekkan ini sekarang, kalau saya mengatakan misalnya perlu tafsir baru terhadap apa yang dikatakan kedudukan notaris dengan ada yang dimuat dalam permohonan 10, ya, saya akan menyamakan juga kepada yang paling menonjol itu advokat. Dua-dua ini adalah pejabat yang sebenarnya dikatakan kalau advokat penegak hukum, notaris pejabat umum. Tetapi berbeda nanti dia dengan pejabat yang diangkat, appointed, itu bisa pegawai negeri, bisa juga tingkatnya sudah mencapai direktur jenderal, atau juga elected, itu apakah itu jadi anggota DPR, termasuk saya pernah juga elected di sini. Tetapi dia sebagai manusia martabatnya sama, tetapi kita lihat di sini perbedaan itu, hak-haknya tidak sama. Jikalau misalnya pejabat elected official, apakah itu dirjen pegawai negeri, ASN, dan lain sebagainya, diangkat dalam jabatan-jabatan umum atau pegawai negeri, jabatan negeri, kemudian dikukuhkan dengan satu keputusan tata usaha negara dalam rangka hak-haknya, maka kita melihat di sini bahwa perbedaan menyolok dengan notaris dan 10 jabatan lain yang disebutkan pemohon, tapi saya menonjol advokat. Perbedaannya bahwa ketika pejabat-pejabat yang dipilih maupun diangkat atau lain-lain sebagainya itu yang menjadi kewenangan pemerintahan untuk menentukan, kewenangan pembuat undang-undang menentukan batas usia, apakah batas usia mau diangkat dan kemudian berhenti, itu semata-mata dikatakan sebagai legal policy open, terbuka bagi pembuat undang-undang. Tetapi barangkali ada beberapa perbatasan tentang apa yang dikatakan constitutional boundary, batas-batas daripada itu harus kita temukan dari apa yang dikatakan tadi, imago Dei sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara. Samalah kita kan, kalau ada yang tidak sama, kalau di dalam perdebatan HAM internasional, kadang-kadang orang bule menganggap orang Asia beda-beda sedikit dari mereka. Tetapi itu dalam hal-hal yang sepele sebenarnya, itu bukan menjadi masalah pokok. Tetapi ketika ada pejabat yang diangkat oleh pemerintahan itu dalam jabatan appointed atau elected, maka dia memiliki apa yang dikatakan hubungan hukum publik dengan pemerintahan yang melahirkan kewajiban dan hak secara timbal balik. Pemerintah wajib menyediakan gaji bagi mereka, pendapatan. Kemudian ketika pensiun dijamin. Saya sekarang masih dapat pensiun, Pak, pegawai negeri maupun hakim MK. Jadi agak berbeda ini notaris. Notaris itu juga diangkat, itu di dalam undang-undang jabatan maupun notaris am zaman pemerintahan Belanda. Dia diangkat sebagai pejabat umum, tetapi dia tidak melahirkan hubungan hukum publik yang sama dengan pejabat pemerintahan. Karena notaris cari sendiri duitnya kan. Kemudian sesudah dia nyatakan pensiun, dia nggak dapat apa-apa. Nah di sini saya kira tafsir kita dalam melihat martabat manusia sebagai bentuk yang sama, harusnya diperlakukan sama, itu menjadi jurisprudensi MK itu tetap. Yang berbeda diperlakukan berbeda. Oleh karena itu pertanyaan pokok sekarang ketika misalnya kita berpendapat jangan disentuh soal usia notaris, itu kompetensi pembuat undang-undang, itu kita menganggap semua sama. Tetapi tidak sama dalam martabatnya, tidak sama dalam jaminan-jaminannya. Padahal mereka kalau di zaman Belanda, barangkali ini kenapa diawasi betul notaris, saya kira ada hubungannya dengan apa yang disebutkan prinsip domain verklaring dalam hukum pertanahan. Ini jangan neko-neko notaris ini bikin nanti akta-akta yang membuat berkurang tanah yang harus dikuasai pemerintahan kolonial. Tapi sudah merdeka, tidaklah begitu saya kira lagi. Nah oleh karena itu, perbedaan dan persamaan ini merupakan inti yang menyatakan bahwa dia adalah masalah konstitusi. Saya pikir kalau misalnya juga notaris itu dibedakan dengan advokat, advokat itu sangat menyolok, Pak. Itu sudah ada sebenarnya draft
RUU-nya barangkali pada pemerintah ini. Karena dia dinyatakan penegak hukum, tetapi dia posisinya di struktur pemerintah, kita nggak mengerti kan. Apakah dia masuk kepada aparatur misalnya penegak hukum itu yang mana? Apakah kekuasaan kehakiman atau lain sebagainya? Padahal juga di dalam kebebasan mereka itu, seperti sekarang sudah dipidana juga, mereka tetap masih bisa beracara. Ini kan perbedaan yang sangat besar itu. Tetapi saya tidak melihat dari sisi, tetapi kebebasan advokat itu di dalam karakter ini yang sebenarnya merupakan pekerjaan yang sama-sama dikatakan pejabat umum. Kalau advokat penegak hukum, tetapi notaris pejabat umum. Kalau zaman dulu advokat juga diangkat oleh menteri. Baru terakhir ini pergeseran karena perjuangan dari advokat itu untuk bisa mengatur diri sendiri. Nah, oleh karena itu saya akan terus melihat, saya akan minta dulu ke nomor berapa Pak supaya jangan terlalu panjang. Kalau bisa saya terus sampai kepada PowerPoint nomor 24. Saya bisakah diberikan ini? Apa yang dimaksud dengan persamaan atau equality itu? Kalau generasi pertama HAM itu, generasi pertama itu HAM sosial politik, generasi kedua ada hak sosial ekonomi dan kultural, yang ketiga itu ada hak-hak solidaritas. Maka ketika bisa nomor 25, prinsip equality dalam instrumen HAM itu bahwa equality sebagai idealisme yang menuntut perjuangan untuk disamakan status yang sama itu, maka kita lihat di dalam PowerPoint nomor 27, apa yang dimaksud dengan orang yang sama, yaitu yang sama diperlakukan sama. Dua orang adalah sama, boleh jadi serupa dalam segala hal. Tetapi bisa juga tidak serupa dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Barangkali yang saya bandingkan sebagai analogi tadi, notaris dengan advokat. Ini kalau di masa lalu advokat diangkat pemerintah, jadi juga itu mempunyai suatu hubungan hukum publik. Tetapi tidak ada kewajiban hukum timbal balik seperti seorang anggota DPR atau hakim konstitusi diangkat. Berbeda dia. Jaminan-jaminan mereka di masa sesudah pensiun ada, tetapi kalau notaris atau advokat tidak ada. Oleh karena itu, sesuatu yang orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti secara moral sama dalam hal tertentu. Nah, arti daripada dua orang sama bisa nomor 28. Arti dua orang sama dalam hal tertentu mensyaratkan adanya satu peraturan atau standar ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Tanpa aturan, tidak ada ukuran untuk perbandingan. Nah, kalau kita mengacu pada peraturan perundang-undangan, aturan misalnya pengangkatan daripada notaris dengan pengangkatan daripada advokat, itu memang berbeda, tetapi bisa dikatakan dia adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, tetapi hak-haknya berbeda, kewajibannya berbeda. Nah, oleh karena itu nomor 29, apakah hubungan persamaan dengan keadilan? Keadilan itu diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Keadilan bermakna dengan melihat ke arah ukuran-ukuran moral dan hukum substantif yang menentukan apa yang menjadi haknya. Bisa langsung nomor 30. Nah, barangkali di dalam ya kita akan melihat misalnya Plato, Aristoteles itu equality dan keadilan itu atau justice itu menurut mereka sinonim. Bersifat adil adalah bersifat sama, tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pembenaran bahwa keadilan adalah equality menurut seorang penulis ditemukan dalam formula equality, yaitu orang yang sama diperlakukan sama, yaitu penentuan lebih dahulu dua orang itu sama, dan penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Nah, atas dasar inilah saya menyimpulkan secara ringkas di sini bahwa konsep keadilan dan persamaan itu sebenarnya
adalah sesuatu yang dipertukarkan dan bisa direduksi, bahwa memberi hak seseorang itu sama dengan memberi perlakuan yang patut. Ya tentu dengan ukuran moral Pancasila, memberi perlakuan yang patut, memperlakukannya sesuai aturan moral. Oleh karena itu saya kiranya akan menyimpulkan bahwa ada bentuk diskriminasi terhadap pengaturan notaris dalam arti yang saya sebutkan tadi, hubungan hukum publik dibandingkan dengan pejabat yang disebut pejabat umum, yaitu yang appointed dan elected. Ada hubungan hukum publik di mana kewajiban timbal balik ada, bahwa pejabat publik yang sudah diangkat oleh negara itu melayani dan melaksanakan tugas negara, tetapi memperoleh hak-haknya, dan ketika pensiun juga diberikan hak pensiun. Tetapi pejabat yang lain seperti notaris dan advokat tidak diberikan hak-hak, misalnya terutama pensiun itu, dan juga bahwa advokat yang boleh dikatakan sama dengan notaris, bahwa advokat tidak terikat kepada batasan-batasan usia. Oleh karena itu menurut pendapat kami sudah waktunya untuk melihat bahwa ini adalah suatu kebijakan negara untuk melihat bahwa ada hal yang tidak konsisten dengan konstitusi menurut tafsir kita dari moral reading of the Constitution. Demikian kesimpulan saya yang mulia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Marwarar. Lanjut, ahli ketiga Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon dan pihak terkait. Meskipun saya notaris, mudah-mudahan Bapak Ketua yang mulia tidak bertanya saya berada di mana. Mudah-mudahan saya tidak ingin menjawab seperti itu. Baik, saya akan memberikan beberapa pendapat tentang permohonan ini. Ya, yang saya ketahui bahwa pertama saya akan mengutip dalam rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004. Disebutkan seperti ini. Ini adalah rancangan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi dasar ketika lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Disebutkan seperti ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pasal 1868 KUHP Perdata menerangkan apa yang dinamakan dengan akta otentik. Akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum. Pasal 1868 KUHP Perdata juga tidak menjelaskan tempat di mana pejabat tersebut berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas kewenangannya, sehingga undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan jabatan notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHP Perdata, dan notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum. Peraturan jabatan notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan peraturan organik. Materi yang diatur dalam peraturan jabatan notaris termasuk dalam hukum publik. Sehingga ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan yang bersifat memaksa atau doing and re. Walaupun pekerjaan notaris di dalam pelayanan kepada masyarakat adalah di bidang hukum privat, oleh karena itu seorang notaris wajib menguasai selain peraturan jabatan notaris atau nantinya undang-undang tentang jabatan notaris juga semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang undang hukum privat maupun hukum publik. Tuntutan semacam ini tidak lain agar supaya notaris dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum dan kebenaran hukum kepada masyarakat. Sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHP Perdata, Undang-Undang tentang jabatan notaris tidak harus memerhatikan aspek landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis. Sehingga dalam pengantar rancangannya disebutkan begini. Semuanya akan tertumpu pada asas keseimbangan, yaitu seimbang antar kekuasaan negara, masyarakat, dan pasar agar tercapai harmoni di seluruh lapisan masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan oleh setiap orang berdasarkan keadilan, kebenaran, dan asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengutipkan kembali naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 45, yaitu tentang badan-badan lain. Naskah komprehensif ini saya ambil adalah dari
Mahkamah Konstitusi sendiri yang dilakukan pada tahun 2010. Dalam naskah ini disebutkan bahwa, saya singkat saja, dengan demikian bab 9 tersebut walaupun judulnya tidak jadi diubah dalam ketetapukuasaan, tetapi dalam bab ini diatur juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian di halaman lain di naskah komprehensif tadi dikatakan badan lainnya adalah notaris. Jadi kalau tadi Pak Muharrem mengatakan advokat berada di mana, notaris itu sudah jelas masuk ke badan-badan lain. Jadi kedudukannya sudah jelas. Ya. Yang tugas pokoknya membuat akta otentik yang merupakan salah satu alat bukti yang kuat di pengadilan, sehingga fungsinya juga berkaitan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Sehingga melahirkan waktu itu adalah undang-undang jabatan notaris. Jadi ini pengertian badan-badan lain sudah ada tersendiri di pendapatnya Mahkamah Konstitusi di naskah komprehensif tahun 2010. Kemudian yang ketiga, saya ingin membacakan kembali di konsideran huruf A dan D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang pada intinya bahwa negara itu wajib melahirkan jabatan notaris untuk menjamin kepastian, ketertiban, perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga dapat kita katakan bahwa jabatan notaris merupakan salah satu jabatan yang diadakan oleh untuk menjamin kepastian, perlindungan hukum bagi masyarakat yang terjemah dalam bentuk pelaksanaan jabatan notaris melalui alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang bagi masyarakat. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengatakan juga bahwa ya sebagai dasar sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas jabatan notaris, ya maka kaidah hukum pun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi sudah diuraikan oleh yang sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dalam sidang ini, bahwa konsideran huruf A dan B UJM tersebut bermakna bahwa jabatan notaris diadakan sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum. Dalam sebuah negara hukum diperlukan kepastian hukum, legal certainty, ketertiban hukum, social order, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut merupakan manifestasi dari kebenaran keadilan, atau sebaliknya bahwa kebenaran dan keadilan harus diterefleksikan dalam kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Tiada kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum jika tidak terefleksikan kebenaran keadilan dan kebenaran. Ya. Keadilan merupakan ruh dari sebuah proses penciptaan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kemudian saya juga ingin mengutip kembali bahwa kita tahu untuk para notaris, notaris ini lahir adalah di Indonesia berdasarkan pasal 2 aturan peralihan, yaitu berdasar 1860 nomor 3. Dalam teks aslinya yang berbahasa Belanda disebutkan adalah am. Dalam bahasa Indonesia am ini terjemahkan adalah jabatan. Saya membaca aturan notaris Belanda tahun 99. Di pasal 1-nya disebutkan notaris de ambtenaar. Ini ujian Belanda. Ternyata ujian Belanda, katakanlah ujian Belanda, sudah tidak lagi disebut notaris openbaar ambtenaar. Tapi ujian Belanda hanya menyebutkan notaris de ambtenaar. Notaris adalah pejabat. Sehingga kenapa tidak lagi disebut notaris openbaar ambtenaar? Karena disebutkan dalam uraian buku yang bersangkutan, penyebutan notaris sebagai openbaar ambtenaar adalah tautologi atau redundansi, berlebihan. Kenapa? Dalam makna pejabat sudah termasuk juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembuatan akta. Jadi Bapak dan Ibu saya hormati, jika ketentuan dalam pasal notaris Belanda tersebut dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama, ya sebenarnya notaris Indonesia juga kalau mau dipakai cukup disebut dengan pejabat. Ya. Tapi karena UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, ya di pasal 1-nya masih menyebutkan notaris adalah pejabat umum. Secara tekstual memang seperti itu. Nah, saya mencoba misalnya kenapa notaris Indonesia sampai dengan hari ini masih menerjemahkan openbaar ambtenaar. Karena kita lihat undang-undang PJN yang lama, ada istilah openbaar ambtenaar. Kemudian di pasal 1982 bahasa Belanda aslinya
disebut openbaar ambtenaren. Ya. Oleh penerjemah hukum di Indonesia, ada yang menyebutkan openbaar ambtenaren itu adalah pejabat umum. Misalnya Profesor Subekti. Ahli yang lainnya juga menyebutkan openbaar ambtenaren itu adalah pegawai umum. Ya. Nah ini istilah-istilah yang ada, sehingga saya mengatakan bahwa kalau merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris cukup disebut sebagai pejabat saja. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kenapa openbaar di Indonesia itu diterjemahkan umum. Saya membaca beberapa kamus yang berbahasa Belanda. Mungkin ini kekurangan dari bahasa Indonesia yang saya tahu. Di bahasa Belanda itu ada istilah general, halaman, openbaar, publik. Dalam kamus bahasa Indonesia ini semuanya diterjemahkan umum. Ya. Memang ini kekurangan bahasa Indonesia sehingga orang mengatakan kalau notaris sebagai pejabat umum, mana pejabat khususnya? Karena ada kesalahan pengertian. Sehingga dari berbagai buku yang saya baca, ya misalnya Algemene Bepalingen Wetgeving voor Nederland Indi. Algemene ini adalah terjemahkan umum. Ya. Kemudian ada hukum publik dan lain-lain. Nah sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya sebenarnya ya kalau kita lihat, kalaupun di Indonesia masih ingin menggunakan notaris pejabat umum, umum di sini harus dimaknakan bermakna hukum. Ya. Artinya apa? Yaitu orang yang diperlengkapi berbagai kewenangan untuk membuat katakanlah akta sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, makna-makna semacam ini harus kita pahami. Sering salah kaprah dalam masyarakat karena memaknai kata umum itu yang berbeda ya. Kemudian saya juga ingin menguraikan bahwa jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Maka dengan dasar seperti itu, mereka yang dianggap sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani. Atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai tugasnya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Ya. Oleh karena itu, notaris itu tidak berarti apa-apa jika masyarakat memang tidak membutuhkannya. Nah sehingga saya memberikan karakteristik untuk notaris itu apa? Tadi saya sudah menguraikan, saya ingin menyebutkan bahwa notaris adalah jabatan. Karena negara yang melahirkan. Saya selalu berpendapat, terus terang saja mungkin di sini boleh berpendapat. Saya akan mengatakan saya paling tidak setuju kalau dikatakan notaris itu profesi. Kenapa? Saya sering menyebutkan profesi itu lahir hasil interaksi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan. Boleh. Saya dari Surabaya. Di Surabaya ada profesi namanya sangat menarik adalah profesi perias mayat. Agar apa? Ketika menghadap Tuhan kelihatan sangat cantik dan ganteng. Dan itu sangat mahal, Pak. Apakah mayat yang membutuhkan? Ya sudah tidak. Orang yang hidup. Nah, notaris tidak seperti itu. Notaris isam. Notaris adalah jabatan. Kenapa? Negara yang melahirkan. Ya. Negara yang melahirkan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak teman-teman. Negara yang melahirkan. Jadi notaris sebagai jabatan. Kemudian ciri yang kedua atau karakteristik kedua adalah notaris mempunyai kewenangan tertentu. Notaris hanya bisa bekerja berdasar kewenangan, misalnya di pasal 15, ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya. Karakter yang ketiga, notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Ya. Meskipun notaris ini diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tapi sifatnya autonomus mandiri. Ya. Misalnya tadi sudah diuraikan tidak pernah digaji dan seterusnya. Imparsial, artinya tidak memihak kepada siapapun, dan juga independen. Ya. Kemudian karakter yang keempat adalah tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Artinya notaris hanya menerima SK, setelah itu silakan berjalan sendiri melayani masyarakat. Dan yang kelima adalah akuntabilitasnya kepada masyarakat. Ya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu banyak notaris dipermasalahkan, memang kita akuntabilitasnya kepada masyarakat. Tapi kalau semuanya sudah berjalan baik dengan dan benar, tidak jadi masalah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kehadiran dan keberadaan lembaga notariat di Indonesia merupakan kehendak negara.
yaitu untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam ini membuat alat bukti. Saya ingin mengatakan bahwa notaris itu kewenangannya atributif dari negara melalui undang-undang jabatan notaris. Sehingga rasionya kenapa notaris di Indonesia ini menggunakan lambang negara burung Garuda. Coba kita renungkan, ada nggak di Indonesia selain notaris di luar struktur resmi pemerintah menggunakan lambang negara burung Garuda? Hanya ada satu, Pak, PSSI di dadaku. Ya. Selebihnya tidak ada, hanya notaris. Harusnya ini kita renungkan, kenapa negara atau pemerintah begitu perhatian besarnya sehingga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 silahkan notaris gunakan lambang negara. Ini menunjukkan notaris itu adalah representasi dari negara atau pemerintah. Nah, kemudian bahwa notaris sebagai jabatan harus ada pembatasan umur dalam menjalankan tugas jabatannya. Jadi kalau saya lebih setuju pembatasan umur itu ada. Tidak bisa notaris menjalankan tugasnya jabatan tanpa batas umur. Pembatasan umur tersebut dalam pelaksanaan jabatan notaris perlu. Untuk apa? Karena akan berkaitan misalnya dengan protokol notaris yang harus diserahkan kepada notaris lain. Hal tersebut misalnya sesuai dengan pasal 1 angka 13, ujian perubahan dan pasal 62. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa notaris itu biasanya, kecuali yang dipanggil Tuhan secara mendadak, paling tidak setahun sebelum berakhir, notaris itu kan harus beres-beres. Bahwa yang bersangkutan akan segera berakhir masa jabatannya. Jadi kenapa dalam dunia notaris itu beda dengan pembatasan? Beda misalnya dengan profesi yang lain, dokter, advokat, tanpa ada pembatasan. Kenapa? Karena mereka diatur oleh organisasi profesinya. Kalau notaris diatur oleh negara. Jadi tetap pembatasan itu sudah ada. Kemudian jabatan notaris juga berkesinambungan. Kita lihat di pasal 65, notaris, notaris pengganti dan seterusnya bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Secara biologis alami mereka yang menjenang jabatan notaris akan meninggal dunia. Tapi secara yuridis akta yang pernah dibuatnya akan tetap berlaku sepanjang masih ada yang membutuhkan. Bahkan sampai menjelang dunia kiamat akan notaris tetap ada disimpan oleh pemegang protokolnya. Jadi betapa tanggung jawab notaris ini sangat besar ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kita melakukan tracking pada web Mahkamah Konstitusi, ini sangat menarik, di samping undang-undang advokat tadi sudah diuraikan, ditemukan paling tidak sampai hari ini, yang saya tahu adalah ada 14 permohonan pengujian terhadap undang-undang jabatan notaris. Jadi ini sangat menarik, ujian ini banyak diuji bukan oleh para notaris, advokat juga ada yang mengajukan, jaksa pun ada yang mengajukan, masyarakat pun banyak yang mengajukan. Betapa menariknya dunia notaris sehingga bisa dipersoalkan oleh orang yang bukan notaris ya. Dari sekian banyak permohonan pengujian tersebut, hanya satu yang saya tahu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan putusan nomor 49 PUU garis datar 10 Romawi tahun 2012, sebagian besar kandas ya. Sebagian besar tidak pernah dikabulkan, kecuali hanya satu, yaitu pasal-pasal tertentu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, memang pasal 8 ayat 1 ini dan sesuai permohonan ya, pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 52 PUU 8 Romawi tahun 2010 yang putusannya adalah menyatakan menolak permohonan untuk selanjutnya. Pertimbangan hukumnya adalah merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan produk undang-undang mau dibatasi usia pensiun seorang pejabat adalah kebijakan hukum terbuka. Tadi juga sudah diuraikan, berapapun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai tidak konstitusional. Itu di pertimbangan keputusan nomor 52. Saya akan mencoba membandingkan putusan nomor 52 ini dalam angka 321, 3.12.2 dalam putusan tersebut, yaitu hanya membandingkan secara kuantitatif angka dengan masa usia jabatan hakim konstitusi, hakim agung, jaksa. Tidak menjelaskan kenapa batasan usia pada tersebut harus ada. Atau tidak diuraikan secara rasionalitas untuk ditentukan pada angka tertentu. Yang pada akhirnya, waktu itu di putusan saya baca hanya menyebutkan itu adalah ranah legislative review ataupun ranah judicial review ya. Jadi artinya apa? Apakah ini saya bertanya sudah tentu
akan memberikan pendapat, apakah dalam perkara nomor 14 tahun 2004 ini, ya berapapun akan dikategorikan juga dengan alasan yang sama. Kalau hal itu terjadi pada dunia notaris, maka notaris akan terperosok ke dalam lubang yang sama. Kalau alasannya seperti itu. Nah, saya mencoba memberikan pertimbangan yang lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ini sangat menarik buat saya. Meskipun tadi saya sudah mengatakan ini sudah pernah diuji, sudah tentu ini akan diuji lagi dengan pertimbangan yang lain. Karena ini dua hal yang sama. Saya akan membacakan nomor 90, nomor 2 tahun 2003 itu, penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama, namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara quo, sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama. Maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan quo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat lex priori. Dengan demikian, tafsir konstitusional adalah putusan quo berkesampingan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional sama. Jadi saya ingin mengatakan meskipun pasal 8 sudah diuji, sekarang diuji lagi dengan menggunakan dalil yang ini, saya kira ini patut untuk dipertimbangkan. Kemudian yang lainnya, saya tidak tahu apakah ini akan menjadi masalah atau tidak. Ini bisa dipertanyakan kepada pembentuk undang-undang. UU JN ini mengatur tentang umur. Di pasal 67, mohon maaf, disebutkan bahwa notaris boleh diangkat umur 27 dan di akhir jabatan umur 27. Tetapi yang dipersoalkan di sini adalah usia. Saya tidak tahu umur usia sama atau beda. UU JN mengatur umur, tapi di dalam putusannya tentang usia. Ya. Umur itu mungkin dalam bahasa Arab, ya. Usia itu yuswa, bahasa Jawa juga ada. Ya. Saya tidak tahu apakah ini jadi masalah atau tidak, ya. Karena saya katakan UU JN itu hanya mengatur umur, tapi putusannya tentang usia. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau saya ingin mengatakan komutatif, artinya umur ya usia, usia ya umur. Ya. Mungkin seperti itu dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, sebagai bahan perbandingan tentang usia pengangkatan notaris ini, dalam PJN atau Statbat 1860 nomor 3, ya, disebutkan begini, di pasal 3, ini bahasa Indonesianya. Mereka diberhentikan dari jabatan dengan hormat jika mereka telah mencapai usia. UU JN itu mengatur usia, tapi PJN mengatur umur. Mudah-mudahan ini tidak jadi masalah. Telah mencapai usia 65 tahun, pemberhentian dengan hormat dalam lain daripada yang dimaksud dalam alinea kedua. Jika itu tidak dimohonkan, yang bersangkutan tidak diberikan kecuali setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Waktunya Pak Habib. Baik, ini sebentar ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bisa bayangkan PJN 1860 sudah mengatur 65. Masa Indonesia yang sudah merdeka 144 tahun masih 65 juga? Apakah tingkat kesehatan 1860 dengan 2004 itu sangat jelek? Kita perlu waktu 144 tahun untuk merubah seperti itu, ya. Jadi kalau saya sih sangat beralasan untuk mengatakan seperti itu. Kemudian sebagai, saya langsung saja pada kesimpulan ya, bahwa sebagaimana tersebut dalam permohonan-permohonan agar umur notaris untuk menjalankan jabatannya sejak pengangkatan umur 27 tahun, bahkan kalau PJN yang lama mulai umur 25 tahun, padahal sekarang ini saya tahu sarjana hukum umur 21 tahun sudah pada lulus, MKN 2 tahun 23 udah lulus juga. Mengakhiri masa jabatannya pada umur 70 tahun dengan alasan seperti tersebut di atas dengan satu norma saja kalau menurut saya, yaitu tidak perlu ada norma perpanjangan, tapi adalah diangkat mulai umur 27 tahun dan berakhir pada 70 tahun. Ya. Sebenarnya kalau saya ingin berpendapat, menurut saya sebenarnya para notaris tinggal memohon kepada pemerintah, dalam ini Presiden bersama-sama DPR, untuk mengubah undang-undang jabatan notaris. Tapi dalam keterangan pemerintah kemarin tidak setuju. Jadi mau tidak mau akhirnya para pemohon ini meminta kepada negara melalui Mahkamah Konstitusi. Ya.
Saya mengatakan ada rasionalitas dan alasan lainnya sebagaimana dibahas di atas yang perlu dipertimbangkan untuk dikabulkan. Antara lain, satu, notaris meskipun bagian dari badan-badan lain sebagaimana disebut di atas sesuai dengan kewenangannya yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah selama menyatu jabatnya tidak pernah membebani negara, anggaran negara dalam bentuk dan cara apapun. Ya. Hal ini sudah tentu signifikan perbedaannya dengan badan-badan lain yang di pemerintahan. Ya. Artinya apa? Notaris tidak pernah yang namanya menerima gaji, tunjangan, remunerasi, pensiun, dan lain-lain. Ya. Artinya apa? Kalaupun jabatan notaris diperpanjang sampai 70 tahun, tidak akan membebani negara dengan cara dan bentuk apapun. Ya. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, notaris dalam menentukan jabatannya akan tetap berperan membantu pemerintah karena notaris sebagai representatif pemerintah, misalnya sampai dengan hari ini, notaris masih berperan misalnya dalam bidang PNBP dalam melakukan layanan di AHU online. Ya. Saya tidak tahu jumlahnya berapa karena itu kementerian yang paling tahu. Ya. Artinya tetap notaris bisa berkontribusi kepada pemerintah. Yang ketiga, kalaupun usia notaris diperpanjang sampai 70 lain, tidak akan mempengaruhi lembaga politik atau apapun yang harus mengubah undang-undang yang berkaitan jika notaris dalam tugas jabatannya sampai dengan umur 70 tahun. Baik, yang mulia itu pendapat saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Habib. Dari pemohon ada yang mau ditanyakan untuk ahlinya? Baik, Yang Mulia. 1-2 pertanyaan ya. Baik, Yang Mulia. Yang pertama kepada ahli Profesor Aris. Saya ingin bertanya kepada Profesor, bagaimana cara untuk melihat dan menentukan seseorang masih sehat di usia 70 tahun ke atas? Kriteria apa yang dapat kemudian dijadikan pedoman untuk menentukan kesehatan seseorang? Itu yang pertama, Yang Mulia. Kemudian kepada Dr. Marwar Siaan, satu pertanyaan Yang Mulia, apakah pembatasan usia notaris itu termasuk kepada keadilan yang intolerable? Itu pertanyaan kepada Dr. Marwar Siaan. Kemudian pertanyaan ketiga, saya ingin menanyakan kepada Dr. Habib. Tadi Dr. Habib menyatakan bahwa notaris sebagai jabatan, bahkan menurut beliau itu disampaikan bahwa notaris merupakan turunan dari jabatan-jabatan lain yang kemudian diakomodir dalam konstitusi. Bagaimana konsekuensi logisnya apabila kemudian dihubungkan dengan batasan usia terhadap notaris? Apakah harus dibatasi sebagaimana pejabat negara atau seperti apa? Meskipun tadi sudah dijawab idealnya adalah 70 tahun. Konsekuensi logisnya seperti apa, Dr. Habib? Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Direktur Perdata terkait dengan teknis. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada ahli Marwara, ya. Tadi memang ahli menyamakan notaris atau membandingkanlah notaris itu dengan avokat itu ya. Nah, kalau dari segi ketatanegaraan gitu ya, kalau notaris itu dibanding-bandingkan dengan pejabat lain, terutama dengan avokat, apakah ini tidak justru menurunkan martabat notaris gitu ya? Karena dari fungsinya pun itu berbeda. Sebagai contoh misalnya kalau avokat itu dikasih kewenangan untuk membuat perjanjian, yaitu kesepakatan gitu ya, kalau terkait dengan nilai ekonomisnya. Sedangkan kalau notaris itu diberikan kewenangan untuk memungut honorarium, ya, karena kalau notaris itu kan dipandang segala tindakan notaris itu menjadi
perwakilan dari negara. Jadi menjadi nilai ekonomis semuanya. Sehingga ini mungkin ahli bisa memberikan pandangan yang lebih luas jika notaris ini disamakan dengan advokat. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kira-kira ahli bisa nggak memberikan pandangan bagaimana kalau jika notaris itu tidak diberikan kewenangan dan dengan logo Garuda, apakah pejabat notaris itu seperti advokat misalnya gitu ya, sehingga apakah notaris itu bisa melakukan tindakan-tindakan atas nama negara? Mungkin itu yang mulia mungkin akan dilanjutkan oleh. Ada tambahan dari silakan. Siapa nih? Yang pertama ke ahli Prof. Aris. Ya, silakan. Yang pertama, pertanyaan singkat saja, apakah bertambahnya angka harapan hidup itu kan sama dengan bertambahnya usia lansia, meningkatnya usia lansia, batas usia lansia, apakah itu berarti juga bertambahnya usia pensiun? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan di formasi ada banyak daerah yang kosong. Apakah berarti itu memang betul gitu banyak daerah yang kosong yang mulia? Karena seperti Papua itu dari pemohon sama yang formasinya jauh sekali. Pemohon yang masuk jumlah notaris dengan jumlah formasinya itu hanya sekitar 11% kalau nggak salah dari itu. Ya, kota antara kota dengan peminatnya. Persis itu pertanyaan saya. Ya. Dengan ahli yang lain, Bapak sudah dua untuk. Oke, siap. Kemudian pertanyaan untuk ahli Marwar dan Habib, singkat saja pertanyaan saya adalah hubungan kerja antara notaris dengan advokat, notaris dengan klien, advokat dengan klien, dan juga notaris dengan pemerintah. Hubungan kerja advokat dengan klien itu adalah hubungan pemberi kuasa, sedangkan hubungan antara notaris dengan klien bukan relasi pemberi kuasa. Sementara juga hubungan notaris dengan pemerintah itu juga bukan hubungan kerja. Artinya notaris bukan seperti ASN seperti kami. Nah, bagaimana Bapak-Bapak bisa menggambarkan itu dan kemudian dikorelasikan dengan tadi, dengan batas usia pensiun tadi. Terima kasih. Dari Hakim, yang mulia Pak Daniel. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk keterangan dari ketiga ahli. Ini saya ke Pak Habib ya. Tadi ada keterangan dari Pak Aris yang juga sudah ditanggapi dari Direktur Perdata ya tadi. Soal persebaran notaris. Saya merasa hari ini ada kuliah umum terkait notaris ini. Ini bisa 1 SKS ini minimal untuk materinya. Nah, saya minta untuk Pak Habib memberikan sedikit perspektif terkait dengan, saya tidak tahu sekarang kan pendidikan notaris ini sudah banyak ya. Saya tidak tahu rata-rata alumni notaris itu setahun itu berapa banyak. Tadi yang saya tangkap terkait dengan ada protokol notaris yang harus diserahkan, kemudian ada jabatan notaris yang berkesinambungan. Ini terkait dengan pemegang protokol. Nah, mungkin Pak Habib bisa memberikan perspektif, apakah dengan memperpanjang masa notaris ini, tidakkah membuat orang yang ingin jadi notaris itu jadi terkendala? Beberapa daerah yang tadi disampaikan oleh Direktur Perdata, misalnya di Papua, itu justru sangat kurang. Nah, dalam kaitan dengan protokol notaris ini, mungkin Pak Habib bisa memberikan perspektif untuk keadilan ini. Tadi Pak Marul sudah menyinggung soal aspek ini. Nah, apakah pemerataan ini juga bisa menentukan, ataukah misalnya MK hanya boleh menyetujui tapi di daerah-daerah tertentu? Karena di Jawa ini terlalu banyak misalnya,
ya. Mungkin bisa memberikan perspektif itu. Kemudian yang terakhir hari ini kalau saya lihat PP ini dan IPAT kok duduknya bersebelahan, mesra sekali ya. Sidang yang lalu ini dan ini KLB agak menjaga jarak ini. Mudah-mudahan ke depan dua-duanya bisa bersatu. Baik, itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya ada 2 pertanyaan. Satu untuk Pak Habib ya. Pak Habib, sebetulnya kalau putusan 90 yang dikutip tadi agak panjang sih ceritanya ya. Tapi saya perlu ingatkan saja bahwa konstruksi yang dibangun dalam putusan 90 itu kemudian dikoreksi, dibalikkan ke konteks yang benarnya dalam beberapa putusan setelahnya. Mungkin nanti Pak Habib bisa baca lagi rangkaian putusan 90 itu soal usia itu. Jadi kalau membaca putusan 90 itu akan berbeda pandangannya kembali setelah membaca rangkaian-rangkaian putusan setelahnya. Jadi itu saja untuk Pak Habib, boleh direspon, boleh tidak. Dan di putusan-putusan setelahnya itu dikembalikan bahwa soal usia itu wilayahnya pembentuk undang-undang. Itu Pak Habib. Yang kedua untuk Pak Marwarar, tadi beliau memulai dengan pendapat Ronald Dworkin ya, yang soal yang paling banyak diperbincangkan orang soal moral reading of the Constitution itu. Sebetulnya kalau dilihat buku itu, Dworkin kan mendasarkan atau membangun argumentasinya dalam buku itu kan karena cara pandang yang sangat liberal ya, sehingga kasus-kasus yang digunakan dalam menjelaskan moral reading of the Constitution itu kasus seperti aborsi, affirmative action, kemudian pornografi, isu ras di Amerika, rasial isu, kemudian masalah homoseksual, eutanasi, dan kebebasan bicara. Nah, saya minta ahli menjelaskan moral reading of the Constitution itu berbasis usia notaris ini dengan 2 fakta putusan Mahkamah Konstitusi di negara lain. Satu, putusan Mahkamah Konstitusi Kosovo. Itu ada pemohon mengajukan permohonan yang dalam undang-undang notaris di Kosovo itu, pembentuk undang-undang menurunkan usia notaris dari 70 menjadi 65. Kemudian itu digugat ke Mahkamah Konstitusi dan di-reject oleh Mahkamah Konstitusi, artinya ditolak permohonan itu. Itu satu. Yang kedua, ada putusan Mahkamah Konstitusi Albania yang pemohonnya meminta batas usia pensiun notaris 65 itu untuk ditiadakan. Dan Mahkamah Konstitusi Albania menolak juga, mengatakan ini bukan wilayah Mahkamah Konstitusi soal usia itu. Nah, bagaimana ahli menjelaskan 2 contoh putusan yang saya kutip ini dalam konteks moral reading of the Constitution itu? Ini soal usia, yang kita hadapi ini juga soal usia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sudah cukup dari Prof. Aris dulu, silakan Prof. dijawab. Terima kasih. Untuk menentukan kesehatan ini memang menjadi syarat agar seseorang itu mampu menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk notaris. Pemeriksaan kesehatan itu dalam garis besarnya ada 2, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Untuk menentukan kesehatan fisik itu perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama anamnesis. Bertanya apakah ada keluhan-keluhan, apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Kemudian ada pemeriksaan fisik, fisik diagnostik. Jadi diperiksa jantungnya, diperiksa paru-parunya, kemudian dengan bantuan laboratorium dicek
fungsi dari organ-organ dalamnya. Itu untuk fisik. Jadi dari pemeriksaan itu tadi dapat ditegakkan seseorang ini sehat atau tidak. Secara fisik, dia kalau dinyatakan sehat, tentunya dia akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tetapi tidak cukup kesehatan fisik saja, karena ada kesehatan yang lain, yaitu kesehatan mental. Dalam kesehatan mental itu juga melakukan pemeriksaan. Yang pertama dengan anamnesis, dengan wawancara yang tidak sama dengan wawancara dokter fisik. Wawancaranya adalah wawancara psikiatrik atau tentang kesehatan jiwa seseorang. Banyak sekali pertanyaan yang mengacu nanti pada jawaban-jawaban itu akan menggambarkan bahwa dia itu sehat atau tidak. Di samping anamnesis ya, dengan bertanya, mungkin ada keluhan, mungkin ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Itu juga ada pemeriksaan dengan menjawab tes-tes beberapa instrumen psikologis yang merupakan tes dengan mengajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu dapat disimpulkan apakah seseorang itu mengalami psikopatologi tertentu. Dia menderita gangguan atau penyakit atau kelemahan di bidang mental emosional tertentu. Kemudian juga dapat diukur kepandaian seseorang, kecerdasan seseorang dengan alat-alat tadi. Apakah kemampuan memori atau daya pikir seseorang itu masih bagus atau sudah menurun? Apakah dia pelupa seperti sudah menjelang pikun atau dia menjadi sangat pelupa sehingga tidak mungkin melakukan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Itu ada cara pemeriksaannya. Jadi dengan gabungan antara pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan mental, itu akan mendapat gambaran bahwa seseorang itu mengalami atau berada di situasi sehat. Sehat artinya dia mampu atau mempunyai kompetensi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Demikian. Juga ada pertanyaan yang kedua, apakah ada kaitan antara usia harapan hidup ini dengan usia pensiun? Tentunya ada. Semakin panjang usia harapan hidup, maka tentunya panjang. Dikaitkan lagi dengan kemajuan teknologi dan penelitian-penelitian di bidang kedokteran, maka umur orang Indonesia ini semakin lama karena kesejahteraannya meningkat, makin panjang. Jadi kalau dibuat peraturan usianya pendek, kemudian dia berumur panjang, itu merupakan suatu kerugian. Atau kalau usia pensiunnya panjang tetapi harapan hidupnya pendek, itu sesuatu kemustahilan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Dari Bapak Marwarar, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mendahulukan dulu pertanyaan Yang Mulia ini, Prof. Saldi. Barangkali itu bagian yang paling sulit di dalam melihat moral reading ini. Saya betul melihatnya setuju bahwa moral reading yang dibicarakan oleh Dworkin itu tentu dalam konteks konstitusi Amerika dalam penilaiannya. Kalau kita lihat terakhir ini barangkali kasus Roe versus Wade yang telah dikembalikan kepada apa yang dikatakan moral konstitusi, cara membacanya sebagai bagian dari moral keagamaan, yang terakhir ini dikatakan dibalikkan itu dari hak daripada perempuan untuk menentukan
tentang badannya dan aborsi itu hak siapa, itu tentu kita lihat dari perspektif itu kelihatannya ya. Tetapi saya tadi mengatakan bahwa moral reading itu kita kembalikan kepada moral Pancasila. Dan saya melihat bahwa di dalam menafsirkan itu tentu dia adalah bersifat apa yang dikatakan tidak satu sisi saja, melainkan dia menggunakan tafsir secara holistik juga, integratif dan dinamis. Saya mengutip ini daripada apa yang disebutkan seorang yang dikutip oleh seorang doktor yang peneliti di UI dari Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Mahkamah Konstitusi Israel. Dia mengatakan tentang hal itu, dia tidak boleh dari satu sisi dia, tetapi melihat itu holistik, dia integratif, dinamis. Dan kadang-kadang kalau saya melihat yang lain juga bahwa ada yang pengujian proporsionalitas dalam konstitusionalitas itu kita harus uji. Apakah proporsional misalnya menyatakan sesuatu inkonstitusional dari sudut hak-hak konstitusional yang lain. Dia seimbang atau tidak, balance atau tidak. Jadi saya pikir kalau saya mengutip itu bahwa moral yang dipergunakan sebagai acuan di dalam sistem uji konstitusional di Amerika itu tentu berbeda yang kita maksudkan. Tetapi judul, karena kita tadi mengunci atau bukan mengunci lah, mengkaitkan dengan Pancasila sebagai moral berbangsa yang sudah ditentukan dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu, tentu itu menjadi acuan kita. Tetapi kalau kita lihat bahwa Pancasila itu ada 5 sila yang menjadi dasar untuk menafsir yang kita lihat secara holistik, bisa kan kita lihat ini. Misalnya, apakah memang kalau dikatakan dari pemerintah samakah advokat dengan notaris? Ya memang tidak sama, tetapi ada persamaan. Jadi yang sama itu tidak selalu dalam semua segi, tetapi dalam hak-hak misalnya ada tentu hal yang sama. Oleh karena itu kalau menurut saya ada wilayah misalnya usia, meskipun notaris akan menguji itu, tetapi saya melihat itu wilayah kalau di notaris sama dengan advokat itu tidak masuk lagi di wilayah yang menjadi open legal policy daripada pembuat undang-undang. Tetapi kita melihat apakah memang harkat martabat notaris juga tidak boleh seimbang sama dengan advokat. Karena dia mempunyai juga hak untuk bekerja meskipun sudah pensiun. Atau juga untuk memperoleh nafkah. Karena juga ya kadang-kadang sih tidak semua orang punya anak yang berhasil dalam kehidupannya bisa membela orang tuanya. Tetapi dia harus membela diri sendiri. Apakah mereka juga tidak disamakan? Nah, persamaan-persamaan seperti ini diakui dalam konstitusi. Yang sama, tidak selalu seluruhnya sama, tapi ada yang sama. Tetapi tugas negara adalah, kalau kita katakan, kita lihat di dalam pasal 28 itu, melindungi, menghormati, mewujudkan malah itu. Jadi dia harus juga bisa melakukan langkah-langkah supaya terwujud itu HAM itu, yaitu martabat manusia itu, dengan tidak mencampuri soal usia kalau notaris itu. Kalaupun dicampuri, ya mungkin kalau batas hidup, harapan hidup kita dikatakan sudah tambah. Kalau saya kebetulan istimewa juga, sudah 83 saya Pak, masih hidup. Dan saya kebetulan punya pensiun, jadi saya ya bolehlah dikatakan masih ada hak saya untuk hidup dipenuhi oleh negara. Masih dibela, diprotek saya. Tapi kewajiban konstitusional negara itu untuk to respect, to protect, and to fulfill hak daripada notaris itu untuk menjaga martabat dan harkatnya sebagai manusia yang sama. Apakah tidak bisa kita lihat sebagai salah satu ukuran? Barangkali itu perspektif saya yang mulia Pak Saldi. Saya mengakui apa yang dikatakan itu memang hanya saya agak tertarik betul dengan judul The Moral Reading of the Constitution. Tapi saya mengacu selalu moralitas kita ada di dalam Pancasila itu sendiri. Yang lain saya barangkali tidak tercatat oleh saya dengan tepat, nanti barangkali bisa saya telisik lagi dan saya jawab tertulis nanti yang mulia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Habib silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan mencoba memberikan jawaban ataupun penjelasan asas pertanyaan yang pertama diajukan oleh pemohon tentang
konsekuensi logis ya, jika ini diperpanjang. Tadi sudah menguraikan bahwa notaris sebagai sebuah jabatan, pembatasan itu perlu. Saya tadi membandingkan, saya tadi sudah mengatakan tidak setuju kalau notaris itu sebagai profesi. Saya kira dari Kementerian Hukum dan HAM pun setuju tentang itu. Kalau notaris sebagai sebuah profesi, biarkan aja seumur hidup. Seperti profesi yang lainnya, dokter, akuntan, advokat. Organisasinya sendiri yang mengatur. Ya. Tapi karena notaris itu dikonstruksikan jabatan, maka jabatan itu harus ada pembatasan. Saat ini adalah 65 ditambah perpanjangan 2 tahun. Dimohonkan menjadi 70 kan itu. Sehingga kalau ditanya konsekuensi logis, sudah tentu ada. Dari segi pertanggungjawaban, ada kewenangan, ada tanggung jawab. Sudah itu menjadi makin panjang pertanggungjawabannya, tapi ini menjadi konsekuensi para notaris ketika usianya menjadi 70. Maka notaris yang bersangkutan harus siap-siap juga dengan perpanjangan ini, tanggung jawabnya makin berat, tanggung jawab makin lama. Ini konsekuensi hukumnya. Yang kedua, misalnya konsekuensi hukum lainnya adalah karena notaris ini representasi negara, diangkat oleh negara, negara tidak mengeluarkan biaya apapun tertentu ya, seperti dikatakan oleh saksi ahli yang sebelumnya, tidak akan menjadi beban negara kalau sebenarnya kalau diperpanjang. Hanya saya katakan pembatasan itu perlu. Bahkan dalam praktek menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM Pak ya, banyak kan notaris yang siluman Pak ya. Siluman. Diangkat tiba-tiba menghilang gitu Pak ya. Banyak itu Pak. Saya sering ke daerah Pak, hanya ada papan namanya Pak, tapi rumputnya dipenuh alang-alang. Notarisnya kemana? Hanya buang waktu Pak, nanti untuk pindah ke Jakarta. Dan itu ada fakta semacam itu. Dunia notaris Indonesia tidak memerlukan yang seperti itu. Tapi ini luput dipantau kan itu. Nah, yang ketiga, kalau Pak Muhara tadi mengatakan respect kepada jabatan yang bersangkutan. Jabatan dari negara diberi pensiun, negara masih respect. Bapak mantan hakim konstitusi, negara masih respect memberikan pensiun sampai kapan Pak? Sampai mati. Oh sampai mati. Negara masih respect Pak. Negara masih menanggung biayanya Pak Muhara sampai hari ini. Sampai hari ini. Notaris diminta 70, berikan respect di negara Pak. Kami tidak digaji, kami tidak dibayar, kami tidak remunerasi, tidak punya respect dong negara. Itu konsekuensinya, respect lah kepada kami yang ada di sini ini, yang apalagi yang menjadi notarisnya tadi disebutkan Pak di Papua, di Kabupaten Provinsi Baru, di Pegunungan Papua. Nggak ada yang mau ke sana Pak. Ongkosnya aja 6 juta sekali jalan dari Jakarta Pak. Nggak ada yang mau. Kalaupun ada yang mau ke sana, betapa kita bayangkan. Berapa uang harus dia keluarkan. Respect lah negara kepada notaris yang mau menjalankan jabatan seperti itu. Respect. Jangan sampai ditolak maksud saya itu kan itu. Yang ketiga, apresiasi kepada para notaris yang sudah menjalankan tugas jabatannya. Saya menjadi notaris hampir hari ini, mungkin Pak Direktur ya, kalau dicatat, saya hampir 30 tahun Pak jadi notaris. Saya malu di sini masih banyak yang muda, merasa paling tua, kecuali Pak Bambang rambutnya udah putih. Sekian lama kan gitu. 30 tahun menjadi notaris sudah tentu kita menghidupi seperti biasanya, alhamdulillah. Tidak ada masalah apapun kan seperti itu. Nah ini jadi konsekuensi hukumnya kira-kira seperti itu. Respect lah, apresiasi, tidak merugikan siapapun. Itu pendapat saya seperti itu kalau ditanya konsekuensi logisnya. Kemudian pertanyaannya kedua dari kementerian, notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara sebenarnya, hanya dikonstruksikan secara hukum administrasi oleh kementerian. Itu memang undang-undangnya seperti itu. Kan meskipun dalam sejarah kenotariatan, karena notaris itu menggunakan lambang negara,
sehingga seharusnya diangkat oleh presiden sebagai kepala negara. Tapi kan itu tidak mungkin zaman sekarang. Presiden sudah banyak tugasnya, maka didelegasikanlah kepada kementerian. Tapi melekat menggunakan lambang negara tidak berubah gitu. Hanya untuk kepentingan administrasi pengangkatan. Jadi meskipun diangkat diberhentikan oleh pemerintah, tidak menunjukkan ada hubungan atasan bawahan. Ya, tidak menunjukkan ada hubungan atasan bawahan. Misalnya notaris mengangkat atasan saya kementerian, tidak. Jadi karena tidak ada hubungan atasan bawahan sebagai sebuah jabatan yang memang dialami oleh negara, secara hukum memang konsekuensinya ya tidak akan merubah hubungan hukum antara notaris dengan kementerian kalaupun menjadi 70 kan itu. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita bicara hubungan antara pemerintah dan notaris dalam segi pengangkatan dan lainnya. Pada sisi yang lain sesuai regulasi yang ada bahwa kementerian sekarang, saya lupa aturannya Pak, melakukan apa? Pembinaan, pengawas. Karena itu memang undang-undangnya seperti itu. Undang-undangnya seperti itu yang harus kita pahami. Jadi itu hubungannya seperti itu. Sehingga kalau saya mengatakan notaris itu, kalau segi pengaturan, saya ingin mengatakan apapun yang dilakukan samina wa atona aja Pak. Saya pernah diprotes, siapapun presidennya notaris tetap taat kok. Siapapun presidennya notaris tetap begitu. Tidak akan presidennya berubah kemudian haluan kita berubah, tetap seperti itu. Jadi samina wa atonanya notaris itu seperti itu. Nah ini hubungannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang mulai dari Pak Daniel Yusmik ya. Sekarang ini di Indonesia prodi kenotariatan tuh zaman saya, zaman Pak Taufik, Pak Ulia hanya 6 ya. Zaman Pak Asoya, Bu Eli hanya 6. Sekarang tuh 38 prodi kenotariatan Pak. 20 negeri, 18 swasta. Nah kalau saya sebagai Ketua Forum Komunikasi MKN Swasta seluruh Indonesia, sama dengan rekan saya mana? Pak Irwan Santosa, sama. Jadi saya mengurusi 18 prodi MKN swasta. Yang swasta, jadi kalau dijumlahkan sebanyak 38, lebih banyak negeri daripada swasta. Bahkan sampai hari ini masih menarik Pak. Karena saya ketua prodi MKN swasta, masih yang banyak meminta pendapat, Pak Habib bagaimana caranya kami ingin membuka prodi kenotariatan. Masih banyak Pak. Tapi karena di dikti masih di ban, artinya belum dikabulkan, sudah. Jadi hari ini belum ada yang baru. Mungkin kementerian sudah punya data. Tapi sebenarnya 38 Pak. Ada yang 48, 53, karena saya punya datanya. Nah, jadi kalaulah tiap prodi ini Pak menghasilkan 50 orang per tahun, jadi per tahun itu sebenarnya ada lulusan sampai 2.000 orang Pak. Betul Pak ya? Berapa yang antri di kementerian sekarang ini? 2.000 orang. Nah sebenarnya kalau 2.000 orang itu dengan penyebaran pasti ke seluruh Indonesia bisa Pak. Kementerian hanya menyiapkan formasi, silakan Anda isi di mana-mana kan itu. Tapi karena hanya diberikan SK dan diangkat Anda silakan pilih di mana ya, yang tadi dikatakan orang tidak mau Pak. Istilahnya jauh-jauh saya ke daerah, negara tidak bayar apapun, sudah keluar orang banyak. Sehingga pada intinya memang penyebaran menjadi tidak merata. Inginnya di kota besar, ya, di kota besar. Mungkin Pak Direktur punya data. Karawang yang kecil berapa ribu Pak? 1.000 lebih kan? Saya dari Jawa Timur hari ini notarisnya hampir 4.000 Pak, termasuk Jawa Barat. Inginnya di kota besar, mungkin duit itu berkumpulnya di kota besar Pak. Jadi kalau lihat penyebaran seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan, kalau mau Kementerian Hukum dan HAM punya daya paksa Anda di sini dulu, di sini dulu. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Anda bayar apa kepada saya? Negara nggak ada. Ngapain saya jauh-jauh ke kabupaten, ke provinsi baru di pegunungan Papua misalnya. Mendingan saya nunggu aja di daerah Jawa Barat atau Jawa Timur. Jadi kira-kira seperti itu Pak kalau ditanya penyebarannya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan formasi, silahkan isi sendiri gitu. Tapi rata-rata ingin di kota besar. Dan yang kedua, tidak semua lulusan prodi kenotariatan ingin jadi notaris. Dia tetap menjadi pekerjaan di tempat yang sebelumnya, tapi dia hanya meminta kepada ilmunya yang berikutnya. Kemudian tadi tentang protokol, ini memang saya katakan tadi jabatan notaris berkesinambungan.
Secara biologis notaris boleh meninggal dunia, dia boleh pensiun dan lain-lain. Tapi protokolnya akan tetap berjalan kepada notaris pemegang protokol. Sehingga memang saya akan mengatakan tidak equal kalau notaris tadi dikatakan Pak ya, dibanding dengan advokat. Advokat nggak ada protokolnya kok. Dia pensiun selesai. Dokter ada protokolnya? Tidak ada. Dia pensiun selesai. Akuntan ada protokolnya? Tidak ada pelanjut? Tidak ada. Tapi kalau notaris disitulah istimewanya. Dia boleh meninggal dunia, boleh pensiun. Sebagai contoh Pak, saya pemegang notaris, pemegang protokol paling tua, bukan paling tua ya, minuta paling lama adalah tahun 1898. Jadi 116 tahun masih ada di saya Pak. Ditulis tangan berbahasa Belanda. Dan itu harus saya jaga seumur hidup Pak, sampai saya nanti pensiun. Pertanyaannya, menjaga protokol sepanjang itu perlu biaya atau tidak? Perlu biaya enggak? Perlu. Makanya kalau meminta 70 tahun, termasuk untuk merawat biaya protokol Pak. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu saya katakan keistimewaannya dunia notaris itu seperti itu. Ya. Mungkin itu jawaban-jawaban saya kepada yang saya hormati Prof. Saldi. Terima kasih, nanti saya baca kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman yang baru buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pemohon masih akan mengajukan ahli atau saksi? Masih ada tambahan pertanyaan yang mulia, satu yang cukup balap pertanyaan. Saksi atau ahli ada tidak? Yang akan diajukan lagi? Ada ahli ya Bu ya. Berapa Ada orang? tambahan ahli yang mulia. Berapa orang? 2 orang yang mulia. Baik, saksi tidak ada? Saksi ada yang mulia dari berapa orang? Ada 3 orang yang mulia. Dihadirkan semua ya di sidang yang akan datang? Baik yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan pihak pemohon masih ingin mengajukan saksi dan ahli, sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan DPR dan saksi dan ahli dari pemohon. Oleh karena itu, supaya hadir pada persidangan tersebut dan untuk ahli dan saksinya, CV dan keterangannya sudah harus disampaikan kepada mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan. Kalau dari akademisi, ahlinya atau saksi supaya mendapatkan izin dari atasannya. Baik yang mulia. Terima kasih kepada para ahli, Prof. Haris, yang mulia Bapak Marwarar, dan yang terhormat Bapak Habib. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ahlinya bermanfaat untuk mempertimbangkan putusan ini. Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 untuk perkara nomor 14/PUU/22 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya adalah untuk perkara nomor 91/PUU/22 Terima kasih, selamat siang. Kami informasikan bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat.